Pria itu melihat hal-hal aneh di dinding. Dia mengeluarkan satu set pakaian wanita. Setelah membuangnya, aku memasukkan tanganku kembali. Menangkap satu set rambut lagi. Membuatnya takut dan membuangnya. Nama pria itu adalah Don Koch. Rumah tua yang dia beli baru-baru ini. Don Koch masuk dan melihat fenomena aneh di dalam rumah. Ada tanda hitam di dinding lantai 1. Jari bisa dimasukkan ke dalam. Itu semua cairan hitam. Anjing itu berlari ke lantai 2 dan berhenti di sebuah ruangan. Ada sesuatu di ruangan itu yang menariknya. Dalam kegelapan, lempar bola. Bola menggelinding menuruni tangga, berguling ke kaki Don Koch. Don Koch melihatnya. Anjing itu segera meraihnya dan pergi. Saya pikir anjing itu menemukannya. Ajari dia untuk tidak menghancurkan sesuatu secara sembarangan. Don Koch bersiap memasang pekerjaan kelistrikan. Cairan putih mengalir keluar dari lubang sumbat. Dia menghapusnya tanpa banyak berpikir. Setelah memasang stop kontak, berdiri dan bersiap untuk berangkat. Kakinya menginjak kelereng. Don Koch menendang kelereng itu. Memanfaatkan waktu untuk mengisi daya, dia mandi dulu. Pancuran mengeluarkan cairan putih. Don Koch berbaring untuk beristirahat dalam kesedihan. Video istrinya menelepon. Don Koch bilang dia sudah memperbaikinya. Istri saya juga akan melahirkan. Saya khawatir instalasi tidak akan selesai saat itu. Itu sebabnya saya memanggil Anda untuk membantu. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu akan datang dalam 2 hari. Kedua orang itu mengucapkan beberapa patah kata lalu menutup telepon. Don Koch mulai memperbaiki pipa ledeng di dapur. Sekali dipukul palu, tabung penyemprot penuh kotoran. Don Koch berlari ke balkon untuk mencuci muka. Sebuah tawa memotongnya. Ada seorang wanita di halaman rumah saya. Gadis itu mengatakan nama belakangnya adalah Yates. Semua orang memanggilnya Sarah. Biasanya ingin beristirahat di sini. Saya tidak tahu apakah ada orang yang pindah. Don Koch juga memperkenalkan dirinya. Don Koch mengatakan pekerjaan harus dilanjutkan. Mengambil 2 langkah, dia berbalik untuk melihat. Gadis itu tidak terlihat. Setelah dia membersihkan rumah, mulailah memeriksa pipa. Saat menggali di dalam pipa, ditemukan sesuatu yang tersangkut. Dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah kelereng. Don Koch tidak mengerti mengapa hal ini terjadi di mana-mana. Dia lelah dan beristirahat sejenak. Saat kamu berpaling, tanpa memperhatikan, seorang wanita muncul di cermin. Di malam hari dia mendengar seekor anjing menggonggong. Itu Sarah di bawah yang sedang bermain dengan anjing itu. Don Koch datang untuk menyapa. Sarah mengambil kesempatan itu untuk meminjam api darinya. Don Koch mengundang Sarah ke rumahnya. Sarah melihatnya lalu pergi ke kamar tidur. Juga memuji Don Koch atas dekorasinya yang indah. Semakin banyak 2 orang berbicara, mereka menjadi semakin akrab. Anjing di sebelahnya menggonggong dengan keras. Don Koch takut anjing itu akan menimbulkan masalah, menutup pintu. Anjing di luar menggonggong dengan marah. Di kamar sebelah, sesosok tubuh muncul. Pikat anjing untuk berlari ke sana dan bermain. Tengah malam Don Koch dengan enggan membiarkan Sarah pergi. Pergilah ke kamarmu untuk bersiap-siap tidur. Masih mengunci pintu. Dia pergi ke kamar tempat dia baru saja tidur. Anjing itu mendengar suara berisik di luar. Segera berdiri dan keluar. Begitu anjing itu pergi, seorang wanita masuk. Wanita itu membangunkan Don Koch. Ia membuka matanya untuk melihat mengapa istrinya datang ke sini. Bel pintu berbunyi. Don Koch terbangun dan mengira itu hanya mimpi. Dia melihat, ada kelereng di dadanya. Dia mengira anjinglah yang membawanya pulang. Don Koch turun dan membuka pintu. Itu teman Milo yang diajak istrinya untuk membantu. Keduanya terus merenovasi rumah. Setelah bekerja beberapa saat, Don Koch pergi ke dapur untuk merebus air. Tanpa diduga, Sarah sedang membuat kopi. Ia takut Milo mengetahuinya sehingga dia mendesak Sarah untuk pergi. Satu sisi berkata dan sisi lain mendorong Sarah keluar. Sarah tampak menyedihkan. Milo mendengarnya datang ke sini. Ketika saya melihatnya, saya langsung mengerti. Sarah pergi, dia memarahi Don Koch karena menjadi orang jahat. Don Koch menjelaskan bahwa dia baru saja melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Setelah berdebat beberapa patah kata, Don Koch membuka pintu dan keluar untuk mencari udara segar. Milo sendirian di ruang pembersihan. Di belakangnya ada kelereng berlari ke arahnya. Marmer ini terus berjalan maju mundur. Malah berbelok sendiri, Milo penasaran. Saksikan Marmer berputar dan berguling ke ruang bawah tanah. Marmer itu turun ke terowongan dan terus menggelinding. Milo mengikuti dari belakang ke sudut. Sarah menyerbu keluar, membuatnya takut sampai mati. Sarah secara proaktif menyapa. Milo mendesak Sarah untuk pergi. Sebaiknya kau pergi dari sini. Tidak menyenangkan. Milo dipukul sekali. Cobalah merangkak ke depan. Sarah mengikuti di belakang. Milo merangkak menaiki tangga dengan seluruh kekuatannya dan berhenti.
Apakah kamu ingin membantuku? Pria itu menelepon dan berbicara dengan istrinya sendirian. Di belakangnya, seorang wanita lewat. Begitu istrinya melihatnya, dia bertanya ada apa. Sang istri berkata dia melihat seseorang lewat di belakangnya. Pria itu tidak melihat apapun. Ia mengambil telepon dan berjalan mengelilingi rumah sekali. Lalu pergi ke samping anjing itu dan bicara dengan istrinya. Jika ada seseorang, ia akan menggonggong. Saat berbicara, dia menemukan bahwa pintu belakang terbuka lagi. Dia kembali dan mengunci pintu. Setelah itu, dia mematikan teleponnya. Keesokan harinya, dia membeli kunci baru. Ganti semua pintu di rumah. Ada juga kamera yang dipasang di dalam ruangan. Namanya Don Koch. Beberapa hari yang lalu Sarah muncul secara misterius. Don Koch persis seperti namanya. Alam sama sekali tidak waspada. Lalu Don Koch ingin menyingkirkan Sarah. Namun Sarah selalu tampil aneh. Ia mengira kali ini yang dilihat istrinya tetaplah Sarah. Untuk mencegah Sarah, dia mengganti semua kunci pintu. Di malam hari, sebuah kelereng muncul di dinding. Anjing itu mendengar suara itu dan duduk. Saksikan marmer berguling melewati pintu. Kemudian ikuti tangga dan berguling ke bawah. Anjing itu juga lari ke bawah. Ikuti suara ke pintu ruang bawah tanah. Sepertinya dia melihat sesuatu. Hai, tampan. Pagi-pagi sekali Don Koch bangun karena kebisingan. Dia mengira anjing itu nakal. Ikuti suaranya ke bawah. Mesin cuci bergerak. Dia menderita flu yang parah. Kumpulkan seluruh keberanian untuk membuka mesin cuci. Di dalamnya ada setiap bagian dari anjing. Don Koch segera menelepon polisi. Nanggapi pertanyaan dari polisi, dia menemukan bahwa dia mengenal seorang gadis bernama Sarah. Sama sekali tidak ada informasi. Kamera juga tidak bisa merekam apapun. Polisi juga tidak berdaya. Don Koch duduk di tempat tidur. Sebuah batu berjalan berguling ke sisi kakiku. Sarahlah yang muncul. Don Koch meminta maaf pada Sarah. Melihat ekspresi tulusnya, Sarah mendengarkan apa yang dia katakan. Untuk mengungkapkan penyesalannya, kata Don Koch, tinggalkan hadiah di dapur untuk menebusnya pada Sarah. Sarah pergi ke dapur. Saya menerima permintaan maafnya. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Sebenarnya Don Koch sedang memikirkan bagaimana cara menyingkirkan Sarah. Lagi pula, istriku akan segera datang. Tindakan burukku mungkin ketahuan. Dia menyembunyikan tubuh Sarah di ruang bawah tanah. Bersiaplah untuk menempel di dinding. Saat dia melemparkan abu putih ke tubuhnya, istri menelepon. Ia takut istrinya melihat darah di wajahnya. Segera membungkuk dan berbicara dengan istrinya. Keduanya berbicara beberapa patah kata. Don Koch berpura-pura sibuk dan menutup telepon. Dia kembali ke ruang bawah tanah. Terus mengolah tubuh Sarah. Tapi saya melihat dua jejak kaki di atas abu putih. Jenazah Sarah tidak ditemukan. Saat ini, terdengar suara langkah kaki berlari ke atas. Siluet seorang wanita berlarian di lantai. Don Koch segera mengejarnya. Melihat sosok itu berlari ke kamar tidur. Don Koch juga mengejarnya, tapi aku tidak bisa melihatnya lagi. Saat ini, dia menerima pesan teks. Melihat lebih dekat, itu adalah pesan Sarah. Isinya selfie Sarah. Don Koch terpana. Sarah belum mati. Mungkin juga tidak terjadi apa-apa. Lalu pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Don Koch ingin menggunakan pisau kecil untuk mengeluarkan kelereng itu. Tapi kelereng itu terus mengalir. Sama sekali tidak ada keinginan untuk berhenti. Lalu ada Makabaka. Mari kita lewati saja. Akhirnya Don Koch terluka parah dan berteriak keras serta mengumpat. Monster itu melepaskan kelerengnya lebih banyak lagi. Dan begitu saja, Don Koch terdiam. Tidak lama kemudian, istri Don Koch kembali. Dia memanggil suaminya dan nama anjingnya. Tapi tidak ada respon di rumah. Dia pergi ke kamar tidur untuk melihat tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun ditemukan ada 3 noda di lantai. Dia menggunakan lap untuk membersihkan dan memarahi suaminya. Di sebelah kelereng terguling, dia tidak memperhatikan. Setelah menyeka, dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, saya menemukan toiletnya tersumbat.